Pada hari ini kembali kita datang di rumah ibadah ini memuji, memuliakan Tuhan. Mari siapkan hati lebih lagi. Saya percaya keberadaan kita karena kita mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dari hari demi hari. Amin. Puji nama Tuhan. Mari siapkan hati lebih lagi. Kita mau puji Tuhan, kita mau memuliakan Engkau Tuhan. Yesus. Kami datang dengan kesungguhan. Kami datang dengan ketulusan, kami datang dengan kerinduan dan kehausan perjumpaan dengan Engkau ya Bapa. Layaklah terima sembah kami, layaklah terima pujian kami, dan layaklah terima hormat kami Tuhan. Kasih Yesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Besar dan layak
suaramu. Yesus, Yes, Jesus. mengampuni seperti-Mu. Yesus, supaya bumi mengabaikan. Mari Bethlehem, angkat tanganmu, katakan mengasihi. Mengasihi seperti-Mu. Yesus, mengampuni seperti-Mu. Yesus, supaya bumi penuh kebaikan-Mu. Mengasihi. Mengasihi seperti-Mu. Yesus, mengampuni seperti-Mu. Yesus, supaya bumi penuh kebaikan. Ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Yesus, mau jadi seperti-Mu. Yesus, supaya bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Yesus, jadi seperti-Mu. Yesus, supaya bumi penuh kemuliaan. supaya bumi. Dengan Yesus tadi Bapak Gembala. Supaya bumi penuh kemuliaan. Supaya bumi. Supaya bumi penuh kemuliaan. Haleluya. 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 Kami alaskan ibadah raya sore hari ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang mengambil alih permulaan, pertengahan sampai tamatnya. Setiap intimidasi, setiap roh-roh yang bukan dari Tuhan, kami tolak itu dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau yang berkarya, biar Engkau yang memimpin ibadah ini, permulaan, pertengahan sampai tamatnya, dalam urapan Allah sendiri. Diberkati kami semua Tuhan, diberkati pelayan-pelayan pada sore hari ini. Pengurapan Allah ada bagi kami semua. Kami mulaikan dan tabiskan kebaktian sore ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan berkata, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bilang Tuhan, silakan duduk. Siap memuliakan Tuhan lebih lagi, amin. Karena Tuhan terlalu amat baik untuk setiap kita. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik,
berdiri. Kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Yes, Jesus. Boleh sama-sama ya, jempolnya di atas buat Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Lebih lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau. Kakiku melompat haleluya. Sebab rahmat-Mu manusia beri. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Sama-sama angkat tangan. Tanganku ku angkat. Kami bersyukuri setiap kebaikan-Mu. Bersyukuri rahmat yang Kau. Kakiku melompat bagi-Mu. Sebab rahmat-Mu manusia beri. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus. Sama-sama katakannya, katakan tanganku. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat. Kakiku melompat bagi Tuhan. Kakiku melompat bagi. Haleluya. Sebab rahmat-Mu tanganku. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau. Kaki kami melompat. Kakiku melompat bagi. Sebab rahmat-Mu manusia bagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, 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 Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan dan meletakkan firman Tuhan. Saya persilakan bagi yang bertugas, kita nyanyikan pujian memandang wajah-Mu.
wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Apapun masalah, apapun tantangan, apapun bentuk saat ini, apapun musim yang dibawa Tuhan saat ini, mari tetap percaya bahwa Tuhan yang kita cinta, Tuhan yang kita kasihi akan tetap baik dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Mari naikkan syukur, mari naikkan pujian. Apapun keadaan, apapun himpitan, apapun masalah, mau tetap percaya, mau tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Amin. Saya undang makin berdiri. Mari sama-sama naikkan pujian ini, memandang wajah-Mu Tuhan. Kasih Yesus. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Kasih Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kaulah Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari sama-sama angkat tangan kita, katakan, Kau Bapakku, Kaulah Bapakku yang
Wakil Gembala, ku bersyukur Ibu Gembala kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Haleluya Yesus. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah ungkapan kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, bahwa hati kami ucap syukur atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu, atas kemurahan-Mu, sehingga kami ada di rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami punya Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang maha tahu setiap kehidupan kami. Kami percaya Roh Allah ada tinggal di dalam ibadah kami pada sore hari ini, dan urapan Allah selalu menyertai kami. Kami percaya urapan-Mu yang akan menjadi kekuatan hidup kami dalam perjalanan, dan iman kami senantiasa bersama dengan Engkau. Biarlah Tuhan pujian kami Tuhan menjadi persembahan dupa yang harum di hadapan-Mu dan memberkati Engkau, dan tiba saja juga kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan hati kami yang baik untuk ditaburkan oleh kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu tertanam berbuah untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran pesan Engkau. Kami sudah berdoa ini Tuhan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan ke Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kayaknya masih di bawah yang lebih respon dengan situasi yang kita nikmati lewat pujian. Yang di atas, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yang di bawah tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang di atas, haleluya. Baik saudara, 5:30 mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1 Korintus pasal 11. Ya. Ayat yang ke-19. Mari kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan pada sore hari ini. Yang sudah menemukan katakan amin. Puji Tuhan. Kita berdiri semua. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. Di rumah maupun di gereja kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan,
supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita lihat di sini saudara, begitu saudara baca, lain ini firman Tuhan. Biasanya kita dibilang, tadi pujian berkata saudara, Dia Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan karunia untuk memaafkan, mengampuni. Tapi saat ini kita baca tentang firman Allah berkata, supaya kita di antara kamu harus ada perpecahan. Padahal setiap kita di tempat ini selalu dari awal dikatakan kita harus sepakat, kita harus menjadi satu, kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam satu roh, satu hati di dalam Tuhan. Amin. Memang itu yang maunya Tuhan. Tapi seperti yang saya sudah katakan minggu kemarin, kita akan bahas tentang bagaimana pemisahan dan pemeteraian gereja itu, di mana kita akan lihat kronologis zaman akhir apa yang akan terjadi, di mana sebelum penyingkiran terjadi pemisahan dulu, pemisahan dan pemeteraian. Dan ternyata memang Tuhan katakan, ini temanya, Tuhan udah katakan ini harus terjadi. Harus terjadi di antara kita, harus ada perpecahan. Tapi bukan sekarang. Ketika itu waktunya datang, Tuhan izinkan. Kita ada di meterai yang ke-7 nanti, meterai ke-6, maka itu akan izinkan Allah terjadi perpecahan. Untuk apa? Supaya ada perpecahan. Supaya kita diuji, kata firman Tuhan. Supaya kita diuji, dikatakan tadi dalam ayat ini, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Yang baca Alkitab pasti bisa jawab kan, tahan uji dibaca. Jadi dengan perpecahan ini yang Tuhan akan izinkan satu waktu dan mulai terjadi hari-hari ini, itu akan membuat kita, menjadikan kita sebetulnya menuju kepada apa yang kita akan bicarakan nanti pada akhirnya, menjadi gereja yang sempurna. Menjadi anak Tuhan yang dewasa, yang bertumbuh, yang sesuai dengan panggilan Allah, di mana Dia rindu kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Dan mereka ini yang disebut gereja yang sempurna. Amin, saudara. Amin. Kalau saudara ragu, lebih baik hari ini sudah katakan saya nggak mau ikut Tuhan. Ambil keputusan saudara, nggak usah ikut Tuhan, daripada tanggung-tanggung. Tapi kalau engkau mau berkata hari ini saya mau selamat, maka ambil keputusan saat ini, detik ini. Kalau engkau mau berkata hari ini saya mau mengalami kasih dan karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang besar itu, terima anugerah itu dengan iman. Dan ketika engkau akan mengalami pengujian demi pengujian ini, maka kita akan mampu. Kenapa? Karena kehidupan kita sudah bangun di atas dasar batu yang di atas batu yang kokoh itu, di atas batu yang benar, bukan di atas pasir. Jadi begitu ada ujian, begitu ada tantangan, begitu ada bencana, kita tetap berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan, beri kemuliaan Tuhan Yesus, saudara. Ini yang harus kita pahami dulu. Ketika engkau menempatkan dirimu sebagaimana yang Tuhan mau, kita harus ingat saudara, Tuhan itu bukan manusia. Dia adalah Allah. Ketika Dia katakan, ketika engkau mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya dan memberi diri, dibaptis, maka engkau diselamatkan, engkau menjadi pewaris kerajaan surga. Amin. Kita yang sudah menerima Tuhan, sudah dibaptis menjadi pewaris kerajaan surga. Amin. Amin. Yakin itu. Dan itu tidak akan ditarik oleh Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kita rambu-rambu untuk menjalani kehidupan ini, sehingga kita semakin hari tetap percaya walaupun ada ujian, walaupun ada tantangan, walaupun ada pandemi, walaupun mungkin nanti datang seperti apa. Kalau saudara lihat nanti bagaimana anak domba Allah membuka meterai demi meterai, maka kita menjadi takut. Tapi ketika engkau meletakkan dirimu seperti Rasul Paulus katakan kepada anak muda Timotius yang muda, hai Timotius, aku Paulus sudah melayani dengan hati yang murni di hadapan Tuhan.
Aku meneteskan air mataku ketika aku melihat bagaimana engkau melayani Tuhan dengan mencucurkan air mata. Sama seperti nenekmu, Lois. Sama seperti ibunya Aunike, di mana dia melayani dengan tulus, dengan murni di hadapan Tuhan, iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dan saya percaya, Paulus katakan, itu juga ada di dalam dirimu. Karena Timotius juga dia melayani dengan hati yang ikhlas, dengan sungguh-sungguh memberi dirinya untuk Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Ketika ini terjadi saudara, maka ketika kita nanti akan masuk dalam, bukan kita saudara, jangan saudara dan saya masuk di zaman itu. Ketika kita masuk pada zaman penganiayaan besar, zaman antikris itu, kita sudah dimeteraikan, ada pemeteraian Allah dulu. Kita udah masuk dalam pemisahan dan pemeteraian Allah, dan kita tidak akan mengalami itu. Kenapa? Kita udah berdiri di atas firman Allah, kita hidup sesuai dengan kebenaran Allah, kita hidup di dalam iman bersama dengan Tuhan. Maka proses demi proses yang terjadi, apapun yang terjadi, biar bumi akan berlalu, biar gunung-gunung akan beranjak, saudara, biar di sekitar kita ada banyak cobaan, banyak ancaman terjadi, kita percaya kalau Tuhan yang memanggil saya untuk saya tetap berdiri. Pada satu saat kalau Tuhan mau saya harus hidup melihat muka dengan muka, maka saya akan diupahkan oleh Tuhan masuk dalam kehidupan yang kekal. Kalaupun itu yang Tuhan izinkan, saya tahu satu waktu kelak, maka itu yang dikatakan ada banyak manusia, jiwa-jiwa yang Yohanes lihat di sorga waktu Tuhan angkat dari sorga. Ada banyak manusia yang datang menyembah Tuhan dengan daun palmnya itu, saudara. Kenapa? Ternyata itu orang-orang yang tadi, yang telah mempertahankan Kristus dalam hidup kita. Tapi saya percaya kita rindu menjadi orang-orang yang dimeteraikan oleh nama Tuhan di dahi mereka. Dan Alkitab berkata mereka diwakili oleh 12 suku. Setiap suku mendapatkan 12.000 orang. Dan yang dimeteraikan itu 144 orang. Kita masuk ke sana, saudara. Gereja yang sempurna akan menerima pemeteraian itu. Jadi sebelum ada pemeteraian dipisahkan dulu. Pemisahan dan pemeteraian, saya akan coba secara ringkas dulu, nanti kita akan masuk detail nanti kalau Tuhan izinkan ke depan. Jadi setelah itu saudara kita lihat, ketika kita belum dimeteraikan oleh Allah, maka ada pemisahan dulu terjadi. Maka Matius 25 itu akan digenapkan di dalam setiap gereja Tuhan. Kalau saya bicara gereja Tuhan berarti saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Gereja Tuhan adalah saya dan saudara, orang percaya. Jadi gereja Tuhan akan menjadi gereja yang sempurna ketika dia mengalami pengujian, dipisahkan. Ada pemisahan terjadi di mana 10 Tuhan kasih contoh itu di sana, 10 anak darah, 10 gadis, yang 5 bijaksana, yang 5 apa dikatakan? Kita mau masuk yang bijaksana atau bodoh? Itu pilihan kita. Yang kedua, di dalam ada 3 bagian di sana. Yang kedua yaitu orang yang bijaksana, hamba yang bijaksana dan hamba yang tidak bijaksana. Dan yang ketiga, ada kelompok, ternyata akhirnya Tuhan cuma kumpulkan dari suku, bangsa, ada hitam, ada putih, ada coklat, ada biru. Warna kulit ada biru nggak ya? Nggak ada ya? Mau warna rambut keriting, rambut lurus, rambut apa? Kemarin ada hamba Tuhan datang, istri saya katakan, kok anak yang bungsu ya rambutnya keriting? Emangnya lo Tuhan? Saya bilang, karena rambutnya keriting, saudara. Tapi ternyata nanti akhirnya hanya 2 kelompok. Yang terakhir itu hanya ada domba di sebelah kanan dan di kirinya kambing. Mau pilih yang mana? Domba atau kambing? Nanti ke depan kita bahas itu. Jadi ada pemisahan terjadi dan Alkitab dengan jelas katakan ini harus diberikan kepada kita. Ada perpecahan. Di rumah tangga mulai terjadi perpecahan.
Di komunitas terjadi perpecahan. Di luar sana terjadi perpecahan. Di dalam kehidupan nyata ini kita mulai terjadi perpecahan. Ada pandemi, terjadi perpecahan, saudara. Saya baru tahu. Saya mulai kunjungi saudara, berani-berani. Biar gak diterima, saya datang ke rumah. Saya tahu ternyata ada juga yang mau kebaktian. Tapi karena kita tutup-tutup mulut, dia bilang, Pak Pendeta, kalau saya tidak bisa tutup mulut. Karena dia sebut kakak ipar, apa sebutnya saudara? Soal kalau ngomong, kalau ada yang buka masker, orang omelin. Jadi saya kemarin mau kepingin tapi takut nanti saya jadi omongan orang. Saya pikir benar juga ya. Ternyata ada orang yang harus pakai, ada yang nggak boleh pakai. Hanya saya tanya, kenapa nggak boleh pakai? Kenapa harus lepas masker untuk sebentar saja? Saya nggak bisa. Berapa menit aja kalau saya pakai, saya susah bernapas. Jadi nggak pakai masker di sini banyak orang seperti ini berani. Iya, ya kan saya punya Tuhan. Tuhan tahu saya kondisi saya. Oh itu iman dia. Saya bilang kalau bisa datang. Jadi yang datangnya satu. Yang tadi kita ketemu nggak datang, tapi yang satu datang tadi pagi. Orang berbeda-beda saudara menanggapi itu. Itu terjadi pemisahan saudara. Ujian, amin saudara. Tapi kita mau pilih yang mana? Mau pilih yang tadi, Bapak itu penuh dengan kasih, Bapak itu penuh dengan kemurahan, memaafkan kita, mengampuni kita, atau kita memilih kemauan pribadi kedagingan kita, hawa nafsu kita, keinginan apa yang menjadi mau saya. Tapi Paulus katakan kepada Timotius yang muda, engkau penuh dengan keikhlasan melayani Tuhan. Karena engkau lahir dari seorang nenekmu Lois yang takut akan Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, dan ibumu Aunike, imannya sungguh luar biasa kepada Tuhan. Maka hai bapak-bapak, ibu-ibu, bentuklah keluarga kita, bentuklah anak-anak kita untuk mereka menteladani kehidupan kekristenan lewat bapak ibunya. Sehingga sebagaimana ibunya bapaknya takut akan Tuhan, maka anak-anak itu akan takut akan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita lihat kepada tema kita saudara, pemisahan dan pemeteraian. Ketika kita bicara tentang pemisahan dan pemeteraian, pertama yang kita sering dengar yaitu saudara, pada umumnya kita akan sangat akrab dengar, yaitu penyingkiran. Penyingkiran atau penyingkiran gereja. Saat gereja sempurna disingkirkan di padang gurun, diluputkan dari kekuasaan antikris yang ada dalam Wahyu 12 dan 8 itu, maka kita lihat saudara bahwa ini yang sering kita dengar, satu saat gereja Tuhan yang sempurna akan disingkirkan. Yang kedua yang sering kita dengar, bahwa satu saat bahwa ada pengangkatan orang percaya. Orang yang sudah disingkirkan, gereja yang sempurna tadi disingkirkan, mereka tidak akan mengalami masa besar, kesusahan besar, yaitu 1260 hari atau 3,5. Haleluya. Antikris berapa tahun sih Alkitab tulis? Berapa? 3,5 tahun atau 1260 hari. Itu sama. Kalau dibagi ketemunya 3,5 tahun. Tidak akan mengalami masa yang sukar ini, karena kita dibawa oleh Raja Wali yang besar, sayapnya Alkitab katakan, dan di sana dia dijaga, dilindungi dari ular. Ular itu antikris. Tidak akan dijamah, karena anak domba Allah melindungi gereja Tuhan yang disingkirkan. Itu yang kita sering dengar saudara. Orang percaya yang hidup sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, setelah itu yang sering kita dengar bahwa mereka itu gereja yang disempurnakan itu, mereka yang akan dibangkitkan. Rapture. Mereka yang akan dibangkitkan, tapi di dalam Tesalonika katakan, pertama-tama yang meninggal, hai Om Kiling, gembala hambaku, bangkit kau. Ya kan gitu. Bangkit. Kayak Om Petrus kemarin kita berduka loh, jemaat. Jangan-jangan ada jemaat nggak tahu ada yang meninggal, karena yang datang cuma berapa orang.
bangkit. Anak Tuhan yang dibangkitkan lebih dulu adalah anak-anak Tuhan yang mati. Orang yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan lebih dulu. Baru setelah mereka dibangkitkan, orang yang masih hidup, mudah-mudahan kita berdoa kita hidup ya. Supaya kalau Tuhan datang kita saksikan, lihat kita masih manusia biasa. Kita diubahkan dan bersama-sama kita menyongsong Dia di awan-awan yang permai. Itu kata Alkitab. Dan bagaimana orang tadi yang tertinggal, yang tidak disingkirkan tadi, yang gereja tidak sempurna, kita akan lihat mereka akan mengalami masa susah, masa sengsara besar. Tapi Tuhan tidak pernah menarik. Saya katakan tadi, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tetap sudah dijanjikan kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Tapi akibat gereja yang sempurna berarti gereja yang taat, seperti gadis bijaksana. Dia setia beribadah, setia mendengarkan firman Tuhan, setia merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, sehingga dia punya modal. Dia punya firman dan dia punya kuasa. Dia punya pelita, dia punya minyak-minyak, dia punya minyak di buli-bulinya. Dia mempunyai persiapan yang sangat cukup untuk menanti pengantin pria itu, yaitu Kristus. Sementara yang tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman, yang berbantah-bantah dengan firman, yang tidak tunduk dengan firman Tuhan, maka ketika lama kedatangan sang mempelai pria itu, yaitu anak domba Allah, maka dia kehabisan stamina. Tekanan kiri kanan, begitu masuk dalam anak domba membuka makan meterai yang ke-6, saudara, kesulitan demi kesulitan terjadi. Dia nggak mampu berdiri tegak karena dia tidak memiliki kekuatan yang ekstra di dalam Tuhan. Tapi ketika engkau punya firman dan kuasa, ini yang akan membuat engkau berdiri tegak. Sama seperti Daud. Ketika Daud memiliki Allah dalam hidup dia, ketika dia menghormati nama Allah secara murni, secara kekudusan, itu dia memahami Allah itu kudus, Allah itu besar, Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan manusia apapun di bawah kolong langit ini. Maka ketika dia mendengar Goliat mencemooh, menghina nama itu, maka dia yang kecil, remaja itu, keluar iman yang besar di dalam pribadi Daud. Dia bukan sok jagoan, tapi dia berkata, engkau telah menghina nama Allah Israel, nama yang kudus, nama yang mulia, nama yang hidup, nama yang sanggup berperang, memberikan kemenangan. Itu dia berdiri. Engkau datang dengan pedang dan tombak dan lembing, aku datang dengan tidak bawa apa-apa, hanya dengan alih-alih. Orang Manado bilang hanya dengan katapel. Kalau di Jawa bilang apa? Katapel, sama juga. Di Manado bilang bontir. Di bahasa Indonesia katapel. Indonesia bilang bontir. Saya dulu waktu kecil pakai bontir, saudara. Datang di pohon, coba lihat ada burung, pakai kling gitu. Belum senjata, pakai bontir. Dia datang, saudara, dengan alih-alihnya dia putar. Iman, ketika kita percaya bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa, maka iman itu ketika engkau mendengar sesuatu yang mengecilkan nama Allah, maka hatimu akan berontak. Sama seperti Daud, dia tidak bisa terima. Apa sih si Daud? Tidak ada pengalaman di keprajuritan, tidak pernah dilatih menjadi tentara, tidak pernah ada di dalam dunia militer. Dia ada di dalam dunia penjaga binatang yang sedikit 2-3 ekor di padang. Tapi ketika dia punya Tuhan, siapapun status kita, siapapun kita, maka ketika kita punya Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja dalam kita, maka segala yang kita buat untuk kemuliaan Allah pasti akan terjadi. Amin. Amin. Apa keadaanmu saat ini? Apa kesusahanmu saat ini? Ada ujian yang Tuhan sementara izinkan kepada kita. Percaya
bahwa pemisahan ini sementara terjadi, tapi ketika engkau yakin saya ini pewaris kerajaan Allah, kalau saya saat ini seperti ini, Tuhan ampuni saya Tuhan. Hari ini saya mau mengambil keputusan, saya mau pegang sungguh akan firman-Mu. Saya ingin selamat, hari ini saya mau selamat Tuhan. Kalau hari ini Engkau berkata saya mau terima kasih karunia Allah, anugerah Allah yang besar, terima saat ini, jangan tunda besok. Kalau engkau mau melihat mujizat dan tanda heran dalam kehidupanmu, engkau pegang firman Allah bahwa langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan firman tinggal untuk selama-lamanya. Ketika ini kita renungkan baik-baik dalam hidup kita, apapun yang terjadi saudara, kita tahu semua ada dalam sepengetahuan Tuhan. Kalau Tuhan punya rencana dalam hidup kita, itu tidak pernah akan gagal. Dia mau kita mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin saudara. Amin. Kita mau, dia mau kita mempermuliakan nama Tuhan. Jadi orang yang hidup sampai kepada kedatangan Yesus kedua kali itu, mereka itu akan dibangkitkan. Orang yang mati akan dibangkitkan. Setelah itu orang yang percaya kita akan diubahkan. Baru ada terjadi rapture, pengangkatan saudara. Kita kembali kepada tema kita, yaitu 1 Korintus 11 ayat 9 saudara. Dikatakan berulang-ulang firman Tuhan menjelaskan kepada kita tentang peristiwa pemisahan antara lain saudara yang kita baca tadi, dan yang saya katakan tadi dalam Matius 25 itu. Ada bijak, ada bodoh, ada hamba yang setia dan hamba yang tidak setia, ada kambing dan ada domba dan ada kambing. Ada pemisahan yang terjadi saudara. Dan tapi Alkitab katakan ketika meterai-meterai ini mulai Wahyu 6, meterai pertama dibuka saudara, sudah sebetulnya sudah mulai terjadi hal-hal yang kita tidak bisa hadapi saudara. Tapi ketika kita punya Tuhan, punya kuasa, kita punya kuasa dari Tuhan, karena Dia ingin kita menjadi alatnya untuk memberitakan, menyampaikan kepada semua orang bahwa Dia adalah Tuhan. Baru Alkitab katakan, baru Dia akan datang. Ketika firman ini, berita keselamatan ini belum sampai ke ujung bumi, maka Dia belum datang, itu kalau kita katakan. Dan kalaupun kita belum sampai, maka Tuhan akan menahan ular itu. Tuhan bahkan menahan, bahkan Dia memerintahkan 4 makhluk untuk menahan seluruh penjuru angin, untuk tidak membuat sesuatu yang membahayakan sebelum ada pemeteraian tadi. Dan kita lihat saudara, meterai 1 dibuka, meterai kedua, kita nggak bahas meterai saudara, meterai ketiga, meterai keempat, meterai kelima. Setelah dibuka saudara, maka sampailah kepada meterai yang ke-6. Kalau saudara lihat meterai ini saudara, waktu saudara lihat ke meterai aja ke-6, itu menjadi kita menjadi berpikir, kita bisa nggak ya meterai ke-6? Meterai itu kan mulai di pasal 5, meterai ke-6 mulai begini sudah. Maka aku melihat anak domba itu membuka meterai pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar perkataan pertama dari makhluk itu berkata, saya langsung lompat aja meterai yang ke-6. Sebentar ya. Ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Kita lihat ada gempa bumi. Kita belum ada gempa bumi yang dahsyat saudara. Baru ada di Lebanon kemarin ledakan yang dahsyat. Itu sudah menakutkan. Ya, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Matahari menjadi hitam, bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke bumi. Apa yang terjadi dengan kita kalau itu bintang-bintang berjatuhan saudara? Bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buah yang mentah apabila ia digoncangkan angin yang kencang. Ayat 14. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeser gunung-gunung, pulau-pulau dari tempatnya, dan raja-raja di bumi, pembesar-pembesar perwira, dan orang-orang gagah perkasa berkuasa, dan semua
budak, serta semua yang mereka bersembunyi dalam gua-gua, celah-celah batu-batu dan batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung, kepada batu-batu, saya akan baca cepat saudara, runtuhlah, menimpalah kami dan sembunyilah kami terhadap dia, dan seterusnya. Intinya begini saudara, saat itu meterai 6 sudah dibuka. Sebelum meterai 6 ini selesai, mereka udah lihat gawat deh hidup kami, gawat deh bumi ini mulai tidak ada lagi artinya, sudah sangat menakutkan, tidak ada masa depan lagi. Dan dia berkata di situ, maka ketika itu tiba-tiba dia lihat ada murka besar yang siap akan diberikan lagi, yang dilihat oleh Yohanes di surga, yang Tuhan berikan penglihatan kepada Yohanes ketika Tuhan angkat dia ke surga. Dan kita lihat saudara, masuklah di dalam. Ternyata ketika itu terjadi, akan terjadi masa yang besar itu, masa yang sukar itu saudara, maka pemisahan yang terjadi itu kita ya betul. Maka pemisahan pemeterai itu saudara, dalam ayat pasal 6 ini kita melihat saudara, harus ada dulu pemeteraian. Terjadi pemisahan, kita diuji, kita dibentuk menjadi gereja yang dewasa. Bukan lagi gereja seperti bayi, anak-anak, tapi menjadi gereja yang akil balik, yang dewasa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ini bukan kata saya, kata firman saudara. Mereka lah yang menjadi gereja yang dewasa, yang mau dibentuk, yang mau jadi seperti apa yang Tuhan mau. Bukan jadi seperti apa yang aku mau, tapi jadi seperti yang Tuhan mau. Ketika itu yang terjadi, maka kita akan kata, Bapakku yang baik. Ketika anak melihat bapaknya yang baik, dia bangga dengan bapaknya, dan bapaknya bangga dengan anak itu. Demikian juga dengan Tuhan, ketika kita gereja Tuhan berkata, Bapakku yang baik. Allah sorga itu bergetar dengan pujian kita, dengan sembahan kita kepada Tuhan. Karena itu yang Allah inginkan dalam hidup kita, untuk kita taat dan setia menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ketika itu terjadi saudara, maka Wahyu 7 ayat 1 akan menjelaskan kepada kita, terjadilah pemeteraian itu. Maka di sana dikatakan dalam ayat pasal 7 ayat 1, saya tidak akan bahas lagi ini saudara secara rinci, tapi saya hanya berikan sebuah penjelasan. Ayat 1 sampai 7, maka Allah Yohanes melihat bahwa Tuhan, ketika Tuhan menyuruh untuk memeteraikan orang-orang yang ada saat itu, yaitu gereja yang sempurna, diwakilkan dengan 144.000 orang. Kita ada berapa miliar orang, saudara? Iya, ada yang menafsirkan itu mewakili suku-suku. Setiap suku 12.000 kali 12 berapa, saudara? 144.000 orang dimeteraikan, didahi. Makanya antikris dia ikut, saudara. Antikris ikut cara Tuhan. Dia pakai itu kan. Tapi itu dimeteraikan oleh nama Tuhan, didahi mereka. Dan setelah itu ayat 8, ayat 9, Yohanes melihat, kok kenapa ada banyak sekali orang datang di hadapan takhta anak domba itu menyembah Dia. Dan dia berkata di dalam hatinya, dan dia bertanya kepada orang yang ada di sekitar dia, Bapak itu siapa itu orang-orang itu? Orang itu tanya kepada Yohanes, siapa orang-orang itu? Ya you yang tahu, you yang ada di surga. Mereka lah orang-orang yang sudah dicuci dengan darah anak domba. Pakaian mereka telah dicuci dengan darah anak domba Allah. Mereka lah yang mengalami penganiayaan besar, masa sengsara yang besar. Saya katakan tadi, baru pandemi kita udah takut, saudara. Baru pandemi, belum tadi bulan, bintang, dan kalau saudara baca sepertiga semua menyusut.
Bahkan bumi sepertiga juga lenyap. Kalau kita lihat dari apa yang nanti kita baca. Tapi tidak ada waktu saudara, saya pendahuluan aja hari ini. Maka kita lihat banyak orang akan ketakutan. Pandemi aja orang udah takut, apalagi saat itu seperti itu saudara. Tapi kita lihat Wahyu katakan orang yang mempertahankan, tapi dia bayar harga. Mau kepingin mati, sudah takut karena takhta anak domba itu menakutkan. Mereka kepingin mati di goa-goa, tapi enggak mati. Tapi akhirnya orang gereja yang sempurna, mereka mengalami penyingkiran. Coba kita terakhir di kronologi akhir zaman. Kronologi akhir zaman dulu. Saya belum suruh tutup, ya. Kita tutup di sini. Kita lihat saudara. Jadi kita lihat di sini. Meterai 1, 2, 3 itu. Satu yang pertama itu 1, 2, 3, 6 berhenti. Di sanalah akhir dari meterai ke-6, maka mereka melihat kesusahan mulai akan ada persoalan-persoalan dalam hidup ini, maka Allah datang untuk memeteraikan orang percaya. Orang percaya itu untuk gereja yang disempurnakan. Itu dimeteraikan. Kalau gereja jadi yang tidak dimeteraikan, mereka itu tadi masuk kelompok 5 gadis yang bodoh, hamba yang tidak setia, masuk dalam kelompok yang di sebelah kiri, yaitu kambing. Tapi kelompok yang di sebelah kanan, domba, dan hamba yang setia, dan 5 darah yang bijaksana, mereka yang dimeteraikan, mereka yang mengalami gereja yang sempurna. Tapi bukan berarti yang ditinggalkan ini Tuhan bilang, rasain belum? Cuma Tuhan uji 3,5 tahun, kuat gak kita? Yang tetap mempertahankan Kristus dalam aniaya yang luar biasa, mereka akan tadi Alkitab katakan mereka lah orang yang membasuh pakaian mereka menjadi suci, menjadi putih dengan darah anak domba itu. Artinya mereka mempertahankan Kristus dan Tuhan menghargai itu. Tapi kuatkah orang bisa mempertahankan itu? Jadi di situ sudah kita lihat pertama. Jadi di situ di meterai ke-6 maka terjadilah pemisahan dan pemeteraian gereja sempurna. Setelah gereja sempurna dimeteraikan, maka terjadilah peniupan sangkakala. Sangkakala pertama kalau saudara baca di dalam Wahyu 8 itu, saudara lihat itu pun sudah menakutkan. Ketiga, ketika ada bintang Absintus turun dijatuhkan, maka sungai, sumber air semua menjadi rusak, menjadi pahit karena bintang apa namanya saudara, dan saya salah sebut, saya baca saudara 8. Saya kalau bacanya gitu agak susah saudara. Sangkakala keempat itu meniup Absintus, namanya bintang itu Absintus, dan sepertiga dari semua air. Kalau saudara baca di dalam pasal 8 ayat 6, bagaimana sangkakala pertama ditiup, terjadi hujan es, api bercampur darah, dan tiupan sangkakala kedua, sangkakala ketiga, sangkakala keempat. Begitu bintang dijatuhkan, sangkakala keempat, orang gereja Tuhan sudah disingkirkan. Mereka sudah disingkirkan saudara. Maka saat itu mereka dijaga dan mereka disingkirkan. Alkitab katakan mereka diterbangkan bagaikan Raja Wali. Kita harus punya sayap saudara. Saudara punya sayap? Roh Kudus, magnetnya Tuhan itu yang mengangkat kita. Kita punya roh yang sama. Maka kita harus memiliki firman dan Roh Kudus itu. Sehingga ketika itu terjadi saudara, kita akan masuk di dalam penyingkiran itu. Dan ketika terjadi penyingkiran saudara, pada sangkakala yang keempat itu kita disingkirkan. Dan setelah masa 3,5 tahun ini, setelah gereja Tuhan disingkirkan, masuk 3,5 tahun, sangkakala keempat sampai ke-7, maka kita lihat dia akan datang pada kali yang kedua, menjemput anak-anaknya, termasuk tadi yang mengalami aniaya besar, dan saudara yang sudah disingkirkan tadi. Tidak ada yang akan mendahului. Orang mati dalam Tuhan dibangkitkan, setelah itu
kita yang masih hidup diubahkan masuk dalam kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati firman Tuhan. Nanti kita akan lanjut minggu akan datang. Saya undang musik. Puji Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti. Mari kita bangkit berdiri. Singers nyanyi dengan setengah suara. Saudara berdiri. Amin Yesus. Kita nyanyi dengan setengah suara saja, nikmati pujian ini. Jika saudara mau diselamatkan, jadilah keselamatan itu hari ini, bukan besok. Jika saya dan saudara mau memberikan hati kita kepada Kristus, berikanlah hatimu hari ini, malam ini, atau sore hari ini, atau sekarang ini. Jika kita untuk bermaksud untuk berjalan di dalam kasih, kemuliaan, kehadiran Allah, lakukan hari ini, jangan besok. Karena anugerah Tuhan berlaku bagi kita. Kita ada di zaman anugerah Tuhan. Kemurahan-Nya besar dalam hidup kita. Katakan kudus, kudus Tuhan. Angkat tanganmu. Oh haleluya. Kudus Tuhan. Kudus Tuhan. Oh haleluya. Bapak Freddy ke depan berdoa untuk firman Tuhan. Syukur. Lawatanmu sore ini. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami harus menjadi umat kesayangan Tuhan, dan kami harus menjadi jemaat yang sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Supaya perjalanan hidup kami, apa yang kami capai hari-hari ini Tuhan, kami bisa mencapai akhir garis dengan baik, menerima mahkota kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau hari-hari kami lalui banyak sekali persoalan, pergumulan, Tuhan selalu memberikan kekuatan, Tuhan selalu memberikan pengharapan dalam hidup kami. Tambahkan iman kepada kami Tuhan. Apapun kondisi yang kami alami, kami tahu bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kami jalan sendiri. Karena kami tahu jika Tuhan di pihak kami, siapakah yang akan melawan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat firman-Mu.
Biar firman menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Sementara kami akan memberikan persembahan, Tuhan berkati besar kecil yang kami berikan dengan sukacita. Terpuji bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Di nama Tuhan, saya silakan untuk yang bertugas kolektor, kita akan naikkan pujian di hadapan Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Puji nama Tuhan, terima kasih buat persembahan yang diberikan. Selanjutnya untuk berita gereja, hanya untuk mengingatkan untuk Komisi Remaja GetB setiap hari Minggu jam 10 pagi di gereja. Untuk pria wanita setiap hari Kamis jam 5:30 sore di gereja. Untuk persekutuan doa jam 6 sore di gereja. Dan untuk ibadah pemuda Yobel hari Sabtu jam 6 sore di gereja. Info koordinator pelayanan kasih. Setiap minggu kedua KPK menghimpun dana dari jemaat dan tersedia kotak persembahan KPK di pintu keluar setelah selesai ibadah. Jadi bagi Bapak Ibu setelah selesai ibadah bisa ikut berpartisipasi dalam kotak yang ada yang tersedia di depan. Dan kedua selanjutnya berita duka cita. Yang pertama telah meninggal dunia Bapak Acang Limansa, adik dari Ibu Liliana, Bapak Oci, mama dari Ibu Siska dan Herman, serta kakak ipar dari Bapak Ajis dan Ibu Gina, Wali Kota Cirebon, pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus di rumah Jalan Derajat, dan telah dikremasi hari Senin tanggal 3 Agustus. Dan yang kedua telah meninggal dunia Bapak Lim Chanpo atau Gunawan, kakak dari Ibu Wawan Budiono dan Ibu Ani, Anton SY dan mama dari Amas, Dea, Yeni dan Yani. Hari Rabu tanggal 5 Agustus di Panti Freda Kasih, Perumnas, dan telah dikremasi tanggal 6 Agustus. Yang ketiga telah meninggal dunia Bapak Petrus Arnold Siwi, suami dari Ibu Niotan, Bapak dari Ko Martin Siwi, Ibu Nika dan Bapak Yudi Siwi, Ibu Desi dan Opa dari Kevin Siwi, dan cucu dari Yudi Siwi. Dan meninggal pada hari Rabu tanggal 5 Agustus di rumah Jalan Pembangunan, dan telah dikuburkan di Sasono Mulyo tanggal 6 Agustus. Doa kami kepada seluruh keluarga besar yang berduka, kiranya Allah Roh Kudus memberikan kekuatan dan penghiburan sejati buat keluarga besar yang ditinggalkan. Demikian berita gereja, saya persilakan ke Bapak Gembala. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan saudara diberkati, haleluya. Saudara, saya hanya ingatkan kondisi KPK-nya itu sangat prihatin. Mari kita ambil bagian setiap bulan, kita rencanakan, kita memberi sesuatu untuk seperti iuran lah. Karena ternyata ketika kemarin begitu saya ditelepon, saya lagi ada rekaman dan laporannya uang KPK 100 sekian juta. Tak pikir 100 sekian juta, saudara. Ratusan ribu. Ini KPK. Kalau nanti pemakaman, rumah duka itu sekarang bisa sampai 7 sampai 10 juta, saudara.
saya membuat saya nggak kuat berdiri, saudara. Tapi saya, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ternyata Tuhan tolong saat itu juga, saudara. Saya orangnya main tembak-tembak, saudara. Saya kan ketua, saya langsung tembak. Pak, ini itu jemaatnya Pak Yoke. Dia hanya main katanya. Oh begitu ya. Tapi kan sudah pindah. Pak Ketua mengatur apa dia begitu? Oh jadi gitu ya. Oke, saya atur. Saya pegang acara sesuai dengan permintaan. Situ pegang yang ini. Siap. Kok gampang banget. Saya pikir begitu, saudara. Padahal saya udah ketakutan. Tapi itulah Tuhan. Amin. Tapi Tuhan gak permalukan kita. Ternyata begitu saya datang ke rumah duka jadi berubah, saudara. Ada ketua yayasan. Dia sementara bertanya ini siapa gitu. Pas saya datang kok saya pikir sombong banget ini bapak ini. Ternyata dia ketua, saudara. Saya nggak tahu. Saya tanya, bapak itu siapa? Saya begitu loh. Bapak itu siapa, Pak? Yang jawab bukan dia, orang petugas yang ada di rumah duka. Oh ini ketua, Pak. Oh saya diam, saya jadi enak. Pantasan berani ngomong. Pak Pendeta, boleh bikin surat ke tidak mampu? Boleh. Memangnya untuk apa? Saya kasih gratis. Ini. Peti, gedung, dan ambulans. Dalam hati saya mau lompat, puji Tuhan. Karena berarti kita nggak terlalu bikin malu, toh. Orang Manado bilang nggak terlalu bikin malu. Ibu sana ya, mempermalukan diri. Jadi Tuhan tolong. Jadi semua indah pada waktunya. Semua selesai, semua baik. Saya berturut-turut, saudara, kedukaan terus, saudara. Di rumah duka Talang itu, mulai dari keluarganya Siska, terus keluarganya Pak Ani, kakaknya Ani, kakaknya Ibu Wawa, kan ada di kita, ada banyak mereka kan jiwa-jiwa di kita. Jadi saya yang membantu ngurus gedungnya, carikan tempat ambulans dan lain sebagainya. Tiba-tiba besoknya ditelepon Bapak Petrus, padahal saya baru dilapor oleh Ibu Kris, Pak Pendeta gini, saya bawa gini. Iya, saya sudah datang, saya sudah bujuk. Tapi itulah yang terbaik, Tuhan sudah panggil. Amin. Tuhan yang sudah panggil, Tuhan yang terbaik. Tapi kalau sudah dipanggil begitu, jangan bilang dia ikut-ikut. Kalau ikut-ikut nggak betul, saudara. Kalau Alkitab katakan orang yang mati, tubuhnya menjadi apa, saudara? Dari tanah kembali menjadi debu, menjadi tanah. Dan rohnya kembali kepada Tuhan. Jadi kalau ada yang bilang begitu, itu bohong. Itu penjelmaan iblis. Karena kita percaya, jadi dia menjelma. Karena orang yang ngomong. Jadi kalau ada yang ngomong begitu, jangan percaya. Saya juga penakut, saudara. Tapi saya nggak mau percaya begitu. Karena saya dari kecil diajar penakut, jadi sampai besar penakut. Tapi saya heran di Jawa saya nggak penakut. Kalau di kampus saya penakut, saudara. Lewat kuburan nggak berani. Kalau di sini kan banyak kuburan, jadi jadi biasa, Pak. Padahal saya dulu di Talang pertama disuruh jaga Om Kiling siapa yang meninggal, saya ketakutan bener, saudara. Tapi saya diam. Nggak bisa, sebentar saya lihat belakang. Karena udah terbiasa di kampung begitu, ada penampakan, saudara. Tapi di Jawa nggak ada penampakan. Selama saya di Jawa nggak pernah saya lihat ada penampakan. Jadi itu yang saya ingatkan, saudara. Apa yang saya ngomong tadi itu tujuannya KAS KPK. Tolong diingatkan. Tadi pagi saya ingatkan dan ternyata responnya baik. Ibu yang ngumpul-ngumpul itu ketawa. Oh ya, banyak yang masuk. Sore ini juga saya ingatkan, tolong setiap bulan ada KAS KPK. Untuk apa? Untuk kematian, untuk orang sakit, untuk yang menikah dan lain sebagainya. Bukan bayar orang menikah, artinya alat perlengkapannya. Dan Ibu Petrus sudah pamit, saudara. Iya, saya diminta untuk sampaikan ke jemaat. Ibu Petrus sudah pamit dan jemaat GPDB membekali dengan sebuah amplop. Dia pergi dengan damai sejahtera ke Tangerang dengan sukacita. Terima kasih. Nah, kalau begitu saya mesti datang ke Pastori, ketemu Tante Kiling, mau berterima kasih. Ternyata dia juga telepon jemaat-jemaat, saya pamitan mau ke Tangerang ke anaknya. Padahal tadinya sudah sepakat dia mau ke Solo, tapi ternyata dia dibawa oleh anaknya ke Tangerang. Jadi itu, saudara, jadi jangan tanya lagi Ibu Petrus sudah ke Tangerang. Jadi itu saja ya. Jadi jangan lupa, setelah kita mau keluar ada kota yang sementara menunggu kita. Ngisilah kota itu dari kita untuk kita, dari kita oleh kita dan untuk kita. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk seluruh pelayan-pelayan.
tim musik yang ada yang begitu luar biasa. Dan yang bel tadi kalau ada yang belum kenal itu anaknya Gembala Yoko Wortica. Ya, terima kasih ya. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan doa. Segala kemuliaan, hormat, pengagungan hanya kepadamu Bapa yang baik. Kami percaya Engkaulah yang kami puji, kami puja, kami agungkan pada sore ini. Karena kami tahu dengan siapa kami menyembah, dengan siapa kami berharap, yaitu Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepadamu Bapa, setiap umat-umat Tuhan yang hadir pada sore hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang beribadah saat ini di rumah Tuhan, kami berdoa kepadamu, biar kiranya damai sejahtera, perlindungan, penyertaan, sukacita surga jadi bagian anak-anakmu, sehingga kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi saksi untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan kami berdoa kepadamu, kalau ada di antara kami malam hari ini Tuhan, kami masih terlalu Tuhan jauh dari Engkau, kami terlalu tidak serius dengan Engkau, kami belum betul-betul berkomitmen dengan Engkau. Sore ini Tuhan kami di hadapan-Mu, kami buka hati Tuhan, Engkau yang tahu setiap isi hati kami, Engkau pulihkan kami, Engkau tolong kami. Kalau ada yang mengikat kami, yang membelenggu kami, Engkau lepaskan itu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biar kasih karunia Tuhan turun meliputi kami, sehingga yang ada dalam hidup kami selalu berkata, Engkaulah Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi, Bapa yang melindungi dan memberkati kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami sore hari ini. Kalau ada yang lemah Engkau kuatkan, susah Engkau hiburkan Tuhan, yang sakit oleh kuasa pelur-Mu mereka disembuhkan, pulang dengan kesembuhan dari Tuhan. Mereka yang sedang menghadapi sebuah pergumulan yang hanya tahu mereka pribadi Tuhan, kami bawa itu di hadapan-Mu dalam nama Yesus. Engkau buka jalan, Engkau berikan solusi, Engkau berikan jawaban dalam hidup mereka, sehingga mereka terus memuliakan, menyaksikan bahwa Engkau Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkati seluruh persembahan anak-anak-Mu, kecil maupun besar, memberi atau tidak memberikan kondisi mereka, Engkau memberkati, bersembah tantangan, ucapan syukur Tuhan, mengembalikan milik Tuhan, Engkau berkati, balas berkat yang melimpah-limpah dari surga. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat keluarga yang berduka Tuhan, hiburkan mereka, kuatkan mereka, teguhkan iman mereka Tuhan, bahwa di dalam Engkau ada pengharapan, bahwa mereka yang sudah mati di dalam Engkau, mereka telah kembali kepada pangkuan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami mohon belas kasihan untuk bangsa kami Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu untuk kota kami. Engkau tahu Tuhan bahwa kami hanya menyerahkan bangsa dan kota kami ini ke dalam tangan Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu yang ada di bangsa kami Tuhan. Biar kami terus bertanggung jawab untuk bangsa dan kota di mana Engkau tempatkan kepada kami. Kami selalu membawa setiap pemerintah kami, setiap kota kami, setiap daerah kami. Biar belas kasihan-Mu ada Tuhan turun bagi kami. Dan kami boleh lihat Tuhan bahwa pandemi yang sementara terjadi di muka bumi, termasuk di bangsa dan di kota kami, Tuhan yang tahu, Tuhan yang menolong kami. Tuhan ampuni kami sehingga terhindar. Bahkan pandemi ini Tuhan boleh terhindar, boleh dipulihkan Tuhan, boleh bisa terlaksana, terselesaikan penanganannya, sehingga penyebarannya Tuhan berhenti karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan buat bangsa, buat kota kami Cirebon. Terima kasih Tuhan, berkati para gugus tugas yang bertugas dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Beri mereka kekuatan, kesehatan, bahkan anak-anak Tuhan yang ada, jadikan mereka berkat, sehingga lewat pelayanan yang mereka berikan Tuhan, ada nama Tuhan yang dinyatakan di dalamnya, dan Tuhan lindungi mereka, Tuhan jaga dan pelihara mereka. Terima kasih Bapa, sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, baik anak-anak kecil sampai orang lanjut usia Tuhan, baik di rumah maupun yang di gereja Tuhan.
Hamba serahkan umat-umat ketebusan-Mu ke dalam tangan Tuhan. Engkau lindungi, Engkau jaga kami. Tutup bungkus kami dengan darah anak domba Allah, sehingga kami terluput, kami terjaga oleh Tuhan, kami dilindungi, dipelihara oleh tangan kasih Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan, dimanapun kami bergerak, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami beraktivitas, dengan menjaga kedisiplinan Tuhan, protokol kesehatan, kami terus dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami percaya berkat-Mu menjadi bagian kami, pelayan-pelayan aktivis yang ada, yang tetap melayani Tuhan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau Allah kami yang baik, mengampuni setiap salah dan dosa kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah menuntut kami tiba di rumah Tuhan. Tuhan juga akan kembalikan kami di rumah kami masing-masing dengan segala selamat dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, besar dan mulialah nama-Mu, agung dan perkasalah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami akan mengakhiri rangkaian ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Tebusan darah Yesus. Haleluya, haleluya. Pulanglah, bawalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati berkata, Kita katakan terima kasih.